Halo masyarakat, pada kesempatan kali ini saya, warga, akan merangkum film yang berjudul Ip Man 2 yang merupakan kelanjutan dari film Ip Man 1. Ya. Oi, oi, oi. Film ini menceritakan tentang kehidupan baru Ip Man dan keluarganya setelah meninggalkan kota Fosan dan pindah ke Hong Kong. Film diawali dengan flashback saat akhir kehidupan Ip Man di kota Fosan. Ternyata, teman Ip Man yang bernama Kuan tertembak kepalanya oleh tentara Jepang. Film pun dimulai. Kehidupan di tempat baru bagi Ip Man dan keluarga masih tampak sulit. Ip Man dibantu oleh temannya yang bernama Kan, yang mana mereka sama-sama berasal dari kota Fosan. Dia mencarikan tempat untuk Ip Man yang akan membuka sekolah Wing Chun. Sudah berhari-hari Ip Man membuka sekolah, namun belum ada satupun murid yang datang untuk mempelajari Wing Chun. Di kontrakan tempat tinggal Ip Man dan keluarga didatangi oleh nyonya pemilik untuk menagih uang sewa. Namun karena belum cukup uang, istri Ip Man melarang Ip Man menemuinya. Hari-hari berlalu, namun tetap belum ada yang datang untuk belajar Wing Chun. Hingga pada suatu pagi, saat Ip Man sedang membantu bibi tetangga untuk menjemur kain, datanglah seorang anak muda yang bernama Liang. Ip Man sangat antusias, namun ternyata pemuda itu datang bukan untuk belajar Wing Chun. Justru dia menantang Ip Man untuk berkelahi. Dia mengatakan akan belajar Wing Chun jika Ip Man dapat mengalahkannya. Dan uji tanding pun terjadi. Saat bertarung dengan pemuda itu, Ip Man tidak sungguh-sungguh. Dia hanya melakukan gerakan-gerakan Wing Chun tanpa tujuan untuk menyakiti. Pemuda itu pun kalah. Namun saat sudah dikalahkan oleh Ip Man, pemuda itu berlalu pergi. Sore hari, saat Ip Man akan pulang ke rumah kontrakannya, ternyata pemuda itu datang lagi. Seakan masih belum yakin akan kehebatan Ip Man, dia datang membawa 3 orang temannya untuk mengeroyok Ip Man. Ketiga orang pemuda yang datang itu pun tidak yakin dengan kehebatan Ip Man. Mereka menantang, namun dalam sekejap ketiganya dijatuhkan. Kali ini, baru membuat semua pemuda itu percaya akan kehebatan Ip Man dengan Wing Chun-nya. Saat Ip Man berlalu untuk meninggalkan mereka, Liang bersujud dan memanggil Ip Man dengan sebutan guru dan diikuti ketiga temannya. Ip Man tampak begitu bahagia dan dia langsung meminta keempat muridnya itu untuk membayar uang sekolah. Esoknya, mereka mulai belajar Wing Chun. Saat sedang berlatih, ada sekelompok pemuda datang untuk ikut berlatih. Ternyata, Lianglah yang mengajak mereka. Hari demi hari, murid Ip Man pun semakin banyak. Namun, uang yang terkumpul dari sekolah Wing Chun itu pun belum cukup untuk membayar sewa kontrakan tempat tinggal Ip Man sekeluarga. Adegan berpindah saat Ip Man berada di toko kue. Di luar toko, ada seorang pencuri bebek panggang yang sedang dikejar. Betapa kagetnya Ip Man saat mengetahui si pencuri adalah temannya, yaitu Kuan. Ip Man diantar Yao, yang merupakan anak Kuan, untuk melihat Kuan. Ip Man sangat sedih setelah mengetahui Kuan kehilangan ingatannya setelah tertembak tentara Jepang. Dia merasa bersalah hingga Ip Man pun menangis. Esoknya, Ip Man membawa Yao ke kantor Kan dan meminta agar Yao bisa diterima bekerja di kantor Kan. Dan tentunya Kan setuju. Yao pun langsung diterima dan diberi pekerjaan. Adegan berganti saat Liang sedang memasang poster Wing Chun. Dia didatangi 4 orang dari perguruan Hung. Mereka berdebat dan akhirnya bertarung. Saat pertarungan 1 lawan 1, Liang dapat mengalahkan murid Hung. Namun, akhirnya Liang dikeroyok dan ditawan. Murid-murid Hung mendatangi markas Ip Man, menyampaikan bahwa Liang ditawan di pasar ikan, dan mereka meminta tebusan. Sebagai seorang guru, Ip Man tidak tinggal diam. Meskipun tidak memiliki uang, dia mendatangi pasar ikan dan bermaksud menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik.
Namun, murid-murid Hung menyerang, bahkan menggunakan senjata. Jumlah mereka sangat banyak. Yip Man pun melawan, namun tidak untuk membunuh mereka. Pada saat ada kesempatan, Yip Man mengajak Liang untuk lari. Namun, dari arah yang berlawanan, ada sekelompok orang datang. Ternyata itu adalah Jin Sanzhou, pendekar yang pernah dikalahkan Yip Man saat di kota Foshan. Dia bersama teman-temannya bermaksud menolong Yip Man. Jin menyuruh Yip Man pergi. Namun saat Yip Man bermaksud pergi, datang lagi sekelompok orang. Ternyata dia adalah Guru Hung. Yip Man memberi salam. Saat Yip Man menceritakan kejadian yang sebenarnya, Guru Hung justru marah. Dia menerangkan aturan membuka sekolah bela diri yang berlaku, yaitu harus mengalahkan semua guru bela diri yang ada, baru boleh membuka sekolah. Karena ada keributan, Yip Man, Liang, dan Jin ditangkap oleh polisi dan dikurung. Malam harinya, setelah istri Yip Man dibantu oleh Kan, datang ke kantor polisi dan membayar uang jaminan, Yip Man dibebaskan. Begitu juga Jin, istrinya datang dan menjemputnya. Bahkan Jin meminjamkan uang untuk membayar jaminan agar Liang juga bebas. Adegan berpindah, di mana Yip Man sudah ditunggu para guru di sebuah tempat untuk bertanding. Sebagai syarat Yip Man dapat tetap membuka sekolah Wing Chun. Yip Man datang. Guru Hung memperkenalkan Yip Man pada semua guru. Guru Hung juga menjelaskan aturan pertandingan yang akan dihelat, di mana yang jatuh dari meja pertarungan dinyatakan kalah. Yip Man menaiki meja pertarungan dan memberi salam kepada para guru, dan bersiap menerima tantangan. Guru Lau naik yang pertama. Dia menggunakan jurus tendangan halilintar, namun dijatuhkan dengan mudah oleh Yip Man. Guru Chang naik dan menantang Yip Man, menggunakan jurus putar giling, dan dengan mudah dijatuhkan pula. Akhirnya, Guru Hung naik. Pertarungan sangat cepat dan tampak berimbang. Namun akhirnya berakhir setelah meja tempat bertarung terbelah menjadi dua bagian. Guru Hung mengakui Yip Man dan boleh membuka sekolah bela diri. Namun dia menjelaskan bahwa setiap sekolah harus membayar iuran, namun Yip Man menolak. Selesai bertarung dengan Yip Man, Guru Hung meminum obat herbal. Ternyata dia menderita asma. Di luar arena pertarungan, ternyata Yao meliput dan memberitakan di koran dari kantor Kan. Karena berita itu, banyak masyarakat Hong Kong tertarik belajar Wing Chun. Adegan berpindah ke markas Yip Man. Di sana terjadi keributan antara murid-murid Yip Man dengan murid Hung, karena murid Hung menghalangi orang-orang yang akan belajar Wing Chun. Atas kejadian itu, pemilik tempat tidak mau lagi menyewakan tempatnya untuk sekolah Wing Chun. Karena kejadian itu, Yip Man mendatangi rumah Hung. Mereka berdebat dan akhirnya bertarung. Pertarungan berhenti saat anak Hung keluar dan hampir terkena tendangan Hung. Untung, Yip Man mengangkat anak Hung. Istri Hung yang produktif beserta semua anaknya pun keluar, mengajak Hung makan. Yip Man pun pamit pulang. Saat Yip Man sedang mengajar Wing Chun di sebuah taman, Hung datang dan memberi tiket pertunjukan tinju barat. Sejak saat itu, Yip Man dan Hung pun berteman. Adegan berpindah ke lokasi pertunjukan tinju barat, di mana Hung bersama anak buahnya di sana sedang menyiapkan tempat pertunjukan. Kemudian, datang polisi Inggris dan polisi Hong Kong bernama Fat Shaw bersama juara dunia tinju dari Inggris yang bernama Twister. Setelah lokasi disiapkan, akhirnya pertunjukan pun digelar. Semua guru kungfu Cina tampak hadir. Penonton dari orang-orang barat juga tampak memadati kursi. Di awal pertunjukan, murid-murid guru Hung tampil di arena mempertunjukkan bela diri perguruan Hung. Tiba-tiba Twister naik ke arena. Dia menghajar semua murid Hung. Kericuhan terjadi di arena. Semua guru naik ke arena. Guru Hung meminta Twister untuk meminta maaf. Twister menantang Guru Hung, dan dia akan minta maaf jika Guru Hung dapat mengalahkannya. Guru Hung menerima tantangan, dan pertarungan pun dimulai. Ronde pertama tampak imbang. Ronde berikutnya, Guru Hung jatuh terkena pukulan Twister. Guru Hung bangun, dan dia berhasil melempar jatuh Twister.
Sayangnya, asma Guruhung kambuh. Dia tampak mulai kesulitan. Yip Man menyarankan untuk berhenti, namun Guruhung menolak. Dia berkata, jika dia yang dihina, dia bisa bersabar. Tapi jika kungfu Cina yang dihina, dia takkan tinggal diam. Ronde selanjutnya, Guruhung yang kambuh asmanya dihajar habis-habisan. Guruhung jatuh dan dia meninggal dunia. Suasana jadi kacau. Yip Man tampak melayat ke rumah duka Guruhung. Dia berkata bahwa Guruhung adalah guru yang paling Yip Man hormati. Saat jumpa pers yang dipimpin oleh seorang polisi Inggris, Twister di sana dan mengatakan jika dia siap melawan orang Cina yang menantangnya. Yip Man datang dan menantang Twister. Sampai di rumah kontrakannya, Yip Man makan bersama dengan istri dan anaknya. Istri dan anaknya sementara akan tinggal di rumah tetangganya karena istri Yip Man sedang hamil besar dan Yip Man harus fokus berlatih dan tidak mau mengganggu istirahat istrinya. Istrinya pun memberi pesan agar Yip Man semangat berlatih dan harus bisa menang. Yip Man pun mulai fokus berlatih menggunakan orang-orangan kayu. Di sela-sela latihannya, Yip Man menyempatkan mengunjungi Quan, sahabatnya yang saat ini hilang ingatan. Istri Yip Man yang tinggal di rumah tetangga mulai sakit perutnya, pertanda dia akan melahirkan. Dan pertarungan antara Yip Man dan Twister pun dihelat di arena. Seluruh guru kungfu hadir menonton, juga orang-orang barat yang memadati lokasi pertandingan. Pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Yip Man dan Twister masih nampak saling menjajaki, hingga akhirnya pukulan Twister dapat menjatuhkan Yip Man. Istri Yip Man dan masyarakat Hong Kong yang mengikuti pertarungan melalui radio nampak panik. Yip Man bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dengan satu tendangannya, Yip Man menjatuhkan Twister. Masyarakat yang mendengar melalui radio bersorak. Setelah bangun dan melanjutkan pertarungan, Twister menjatuhkan Yip Man lagi. Yip Man bangkit lagi dan bel berbunyi. Ronde 1 selesai. Ronde kedua dimulai. Yip Man menunjukkan pukulan Wing Chun yang cepat dan beruntun. Twister kewalahan dan dipukul seluruh tubuhnya. Saat bel berbunyi tanda ronde 2 selesai, Twister berbuat curang. Dia memukul Yip Man yang sudah tidak siap. Yip Man tersungkur. Penonton riuh memprotes. Ronde 3 dimulai. Kali ini, wasit memanggil Yip Man dan melarangnya menggunakan tendangan. Jika masih menggunakannya, maka Yip Man dinyatakan kalah. Yip Man pun setuju. Yip Man terjatuh akibat pukulan-pukulan Twister. Dia teringat kata Guruhung. Yip Man bangkit dan mulai menyerang. Yip Man menghajar habis-habisan seorang juara dunia asal Inggris. Twister tersungkur dan tidak dapat bangun lagi. Yip Man pun menang KO atas Twister. Seluruh penonton dari kalangan orang-orang Cina riuh riang gembira. Pun demikian masyarakat yang mengikuti melalui radio. Anak Yip Man dan istri Yip Man yang sudah melahirkan yang mengikuti melalui radio pun sangat bangga. Setelah bertarung dan menang, Yip Man berpidato di depan seluruh penonton. Dia mengatakan pertarungan ini bukan untuk menunjukkan bahwa kungfu Cina lebih hebat dari tinju barat. Namun menurutnya, dalam diri setiap manusia, meskipun status sosialnya berbeda, harkat dan martabatnya seharusnya sama. Yip Man mengajak setelah ini agar mereka saling menghormati. Pidatonya mendapat standing applause dari penonton barat. Yip Man bergegas pulang. Istri dan kedua anaknya sudah menunggunya di depan kontrakan. Di akhir film, pintu rumah Yip Man diketuk oleh seseorang. Yip Man membuka pintu, ternyata itu Yao, dan dia membawa seorang anak kecil yang mengaku ingin belajar Wing Chun dan bernama Li Xiaolong atau dikenal sebagai Bruce Lee. Yip Man menyuruhnya untuk kembali setelah dewasa, dan film pun berakhir. Dari film Yip Man 2 ini, banyak hal yang dapat kita ambil pelajarannya. Salah satunya yaitu bahwa walaupun status sosial kita berbeda-beda, namun martabat seluruh manusia sejatinya adalah sama. Oleh sebab itu,
hendaknya kita saling menghormati antar sesama, walaupun asal, budaya, warna kulit, warna rambut, warna mata, dan warna uangnya berbeda-beda. Demikian dan terima kasih.